Simbah ngantos sakmenika sih ndamel, Mbah. Tasih upami mboten sakit tasih. Upami kula saged ta nggih sahab 1000 nggih telas. Terus ngledri ki ambak. Ngledri ki ambak. Niki nggih sekitar tahun 67. Oh, sejarahipun rumiyin niku nggih napa niku lumpia nika rumiyin Semarang isinipun tokola anu apa bung. Lah Semarang. Terus sakmenika pindah wonten Nglanggu Gathak Lemburjo mriki. Niki lumpia menika isinipun tauge. Lah terus diarahke lumpia buleg. Depan Baru, depan Namaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esusa Putri, buyut dari Eyang Kartopurno selaku pencetus, dan saya sendiri juga sebagai duta lumpia di Dukuh Lemburjo, Desa Gata, Kecamatan Belanggu, Kabupaten Klaten. Berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan pengrajin lumpia duleg dan juga pemerintah Desa Gata atas berkembangnya dan berjalannya usaha lumpia duleg, sehingga nanti kedepannya supaya lebih lestari, dapat dilestarikan dan dapat lebih berkembang dan diterima banyak masyarakat di Klaten. Dan kami berharap dukungan pemerintah, yaitu dalam permodalan atau dalam kebijakan dan keterpihakan kepada UMKM di lumpia duleg di Desa Gata ini supaya lebih berkembang, dan terima kasih. Nama saya Sri Lestari. Saya memulai usaha ini 10 tahun yang lalu. Saya membuat, nanti ada bakul yang ngambil kira-kira 5 orang. Dalam sehari saya bisa memproduksi 4.000 lumpia mini. Lumpia duleg ya Mas. Nah, bisa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli. Berjumpa lagi dengan kami tim Peduli Klaten Channel, menggali potensi, menyebar inspirasi. Sedulur Klaten dimanapun Anda berada, pandemi yang saat ini kita alami dan kita hadapi bersama benar-benar berdampak kepada seluruh sektor kehidupan, dan salah satunya adalah sektor ekonomi. Sementara pencegahan penanggulangan COVID-19 di tengah pandemi serta peningkatan ekonomi ini seolah-olah menjadi dua sisi mata uang yang tidak bisa ditinggalkan satu sama lain. Salah satu usaha ekonomi yang sampai saat ini masih berjalan dan bergerak, bahkan justru di tengah-tengah pandemi mereka terus berinovasi, adalah usaha lumpia duleg yang ada di Desa Gata, Kecamatan Belanggu. Untuk itu, apa saja rahasia para pelaku usaha di Gata ini, terus kemudian apa inovasi yang mereka lakukan, bersama malam ini akan kita bahas terkait usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat Belanggu dan sekitarnya, terutama di Desa Gata, terutama di sektor ekonomi yaitu usaha lumpia duleg. Bersama di tengah-tengah kita sudah ada beberapa narasumber yang sudah rawuh, nanti kita bisa berdiskusi dengan beliau-beliau. Yang pertama yaitu saya sebut Mas Mawon ya.
Mas Antonius Ferry Santoso, Sugeng Dalu Mas Ferry. Beliau selaku pelaku usaha juga pelaku ekonomi dari Lumpia Dulek itu sendiri. Yang kedua ada Bapak Didik Bowo Saputro, Sugeng Dalu Bapak. Bapak Didik ini selaku Ketua Paguyuban Lumpia Dulek Mugi Langgeng, leres ya. Yang ketiga ada Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Khatib, beliau selaku BPD Kelurahan Gatak, Desa Gatak. Dan terakhir ada Bapak Haji Walinu selaku Kepala Desa Gatak. Baiklah, kita mulai jagungan diskusi kita malam ini. Saya ke Mas Ferry dulu. Saya penasaran dengan ini Mas, namanya dulu kok kemudian disebut Lumpia Dulek. Itu dulu sejarahnya lara-lara berikut itu kok kemudian ada istilah Lumpia Dulek. Monggo Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk awalan kita tentang sejarah dari penamaan Lumpia Dulek itu berawal dari pertemuan kita antar sesama pelaku usaha Lumpia Dulek yang waktu itu terjadi pada waktu cetek geni yang pertama, yaitu tanggal 3 Maret 2018, yang mana memang pada awalnya terdapat banyak versi penamaan dari Lumpia Dulek ini. Ada yang menamakan sosis mini, lumpia mini, kemudian ada yang menamakan lumpia dulit, ada ojos-ojos, ada yang lumpia kecut dan lain sebagainya. Karena memang mungkin bentuknya seperti sosis tapi juga seperti lumpia selain itu juga ada kesan rasa asam itu kan, juga mempengaruhi penamaan. Dan hasil dari diskusi ataupun pertemuan pada waktu itu memang sedikit alot karena mengandung kata dulek itu sebagian orang berimage itu saru tapi dari beliau Pak Kotip selaku Ketua BPD itu meluruskan bahwa original apa yang ada dan menjadi melekat pada lumpia itu memang harus kita pertahankan. Tidak kita terpojokkan dengan adanya isu saru tadi. Tadi sempat menyebut cetek geni. Niku momen apa nih Mas? Cetek geni adalah sebuah festival budaya yang mana waktu itu dipioniri atau dipelopori oleh beliau Le Seno Guntoro, yaitu selaku pemangku dari Sanggar Budaya Semoy Indo, yang mana memang berjalan selama ini selaras dan juga serasi dan juga sangat harmonis dengan kita, yang mana kita selaku pelaku ekonomi dan beliau selaku penggiat budaya memang sangat getol untuk mendorong kita untuk selangkah lebih maju. Kita tidak memungkiri bahwasanya Lumpia Dulek itu memang mengadopsi dari apa yang ada di Semarang, yaitu Lumpia Semarang, karena pada awal kemerdekaan, zaman-zaman pagebluk ataupun zaman susahnya perekonomian pada awal kemerdekaan, beliau-beliau dari leluhur kita memang merantau untuk ke kota, dan tujuan mereka memang ke kota besar yaitu di dekat kita, yaitu Semarang. Maka dari itu kenapa kita sebut adopsi dari Lumpia Semarang, karena terinspirasi dari Lumpia Semarang, tapi apa yang didapat ilmu dari Semarang diterapkan di pedesaan itu memang ternyata tidak mudah. Dan Lumpia Dulek itu pun sempat menjadi produk gagal. Sebetulnya memang ada kaitan kesejarahan antara lumpia yang di Semarang dengan yang di Delanggu ya. Leres Gus, karena kalau kita aplikasikan langsung lumpia Semarang ke pedesaan itu memang daya beli dan juga ongkos produksinya terlalu mahal. Karena itu sangat memicu kreativitas dari para leluhur kita. Jadi memang di mix untuk ongkos produksi, semisal gandum zaman dulu mahal, telur mahal, daging mahal, itu memang di mix dengan adanya gandum, kemudian di mix dengan pati onggo untuk meminimalisir
ongkos produksi, dan juga untuk isiannya dulu juga telur itu barang mahal atau dan lain sebagainya, kemudian kita mix dengan sebelum isian sekarang ini memakai parutan pepaya muda, jadi untuk itu menekan ongkos produksi. Ongkos produksi artinya ketika ada dalam tanda kutip masalah terkait dengan ongkos produksi, justru itu memicu kreativitas simbah-simbah dulu ya. Terus akhirnya justru jadi lumpia dulek yang kita kenal sekarang. Kalau perbedaan mungkin lebih selain di bahan, mungkin di sisi lain mungkin Mas. Untuk perbedaan yang secara kasat mata yaitu tentang ukuran Mas. Gus, ukuran dari lumpia Semarang mungkin 3 kali lipat dari ukuran lumpia dulek yang ada di Lemburjo, nggak ada sini. Artinya karena ukuran tadi sempat ada istilah lumpia mini ya, karena ada perbedaan ukuran. Mas Ferry selama ini kalau usaha lumpianya sudah berapa bulan atau berapa tahun Mas Ferry? Kalau saya pribadi mungkin sudah dari kelas 6 SD saya sudah menekuni berjualan lumpia dulek. 6 SD berarti kira-kira berapa tahun itu? Berapa ya? Mungkin ya sudah 30-an tahun mungkin. 30-an tahun. Okay. Itu pun sudah ada pendahulunya. Artinya usaha lumpia ini sudah berjalan sangat lama. Kalau itu kira-kira berapa tahun, mungkin sepengetahuan Mas Ferry saja. Masuknya lumpia ke wilayah Gatak itu kira-kira tahun berapa itu Mas? Kemungkinan besar dari testimoni ataupun dari rekam sejarah yang kita dengar, itu dari awal kemerdekaan itu memang kita sudah mengenal lumpia dulek, dalam artian itu sudah diterapkan di sini, tapi itu memang belum berjalan secara ekonominya, belum dipasarkan karena masih membutuhkan proses. Karena dari awal saya tadi bicara bahwasanya lumpia duleknya adalah produk gagal. Gimana caranya menyikapi itu, kemudian berinovasi, akhirnya di tahun habis ke stok kalau orang dulu bicara kan tahun 1965 ya, itu mungkin baru dipasarkan secara luas oleh para pendahulu kita. Mungkin kurang lebih 70 sampai 100 tahun kira-kira saja, karena tadi disebutkan masa kemerdekaan sudah ada. Kalau saat ini yang sebagai pelaku usaha seperti Mas Ferry kisaran ada berapa? Kalau yang tergabung di Paguyuban itu sekarang ada 60 anggota, terdiri dari 3 kategori itu Gus. Maksudnya ada pure produsen atau pengrajin, kemudian ada selaku bakul atau penjual, dan juga ada pekerja dari lumpia dulek. Dan juga untuk bakul dan produsen itu ada sekitar 30-an 5. Wah, artinya sudah ini ya, perkembangannya saat ini masih kuat bertahan dalam situasi apapun selama bulan tahun. Saya terkait tadi menyikapi apa pernyataan Mas Ferry. Ini kan tadi Pak Didik selaku Ketua Paguyuban Lumpia gitu. Jadi saya ingin menggali informasi. Ini Paguyuban ini berdirinya sejak kapan, Pak? Terima kasih. Berdirinya ini semenjak dari ini ya sekitar tanggal 3 Maret. 3 Maret 2018 berarti ya. Kurang lebih sudah 2 tahunan lebih nih ya. Niki kegiatannya nopo lumpia Paguyuban lumpia dulek nopo niku gilanggeng, istilahnya unik ini. Ya, untuk saat ini sudah diadakan program itu pemerataan antara harga penjual lumpia itu 1.004 dan juga pemasangan apa niku? Papan nama niku. Artinya Paguyuban ini semacam jadi wadah bersama ya. Jadi wadah bersama, tadi disebutkan harganya seragam, terus mungkin tadi ada penyamaan nama dan lain sebagainya. Matur suwun Seno. Ya, ini pemirsa sekalian, mungkin yang ada di depan saya ini
apa bentuk dan inovasi dari lumpia dulek. Barangkali ada pemirsa dimanapun sama sekali belum tahu bentuknya, apalagi rasanya, bahkan mungkin namanya sendiri baru ada yang sekali dua kali mendengar. Oke, sementara dari Pak Didi itu, saya ke Pak Kades dulu, Pak Haji Walino. Oh, Pak Haji Walino, oke. Oke. Ini kan salah satu potensi di Gatak, ya, di wilayah Panjenengan. Penyikapan dari pihak pemerintah desa sendiri selama ini seperti apa nih Pak? Terkait potensi yang luar biasa nih Pak. Monggo Pak. Terima kasih Gus. Yeah. Di sini saya selaku kepala desa di Desa Gatak, dengan adanya paguyuban lumpia dulek Bilangeng, sampai saat ini kami selalu mendukung. Artinya mendukung itu memberi support kepada para pelaku usaha lumpia dulek ini. Bagaimana supaya bisa berkembang dan berkembang terus. Jangan sampai makanan cemilan tradisional ini pun. Apalagi ini sangat khas ya, sangat khas di Gatak. Dan mungkin di Kabupaten Klaten satu-satunya cuma di Gatak adalah di Desa Gatak ini. Maka dari itu kami selaku pemerintah desa atau kepala desa sangat-sangat berterima kasih kepada para pelaku lumpia dulek ini, warga Desa Gatak, dan insya Allah semakin hari semakin berkembang, dan kami dari pemerintah desa bersama lembaga desa selalu mendukung Pak, mendukung supaya kegiatan atau penjualan lumpia dulek ini bisa berkembang, boten mengening delanggu tok. Oke, kami harapan bisa keluar kecamatan. Dan sampai saat ini Gus, ini dari teman-teman Jakarta yang berada di Jakarta sering sekali suruh ngirim. Oh ngaten ya, jadi menerima ini juga ya, delivery. Cah delanggu nih, cah delanggu nih, dereng diulai-ulai lumpia dulek dari Marem. Iya, mereka bukan ngirimin. Selain tadi mungkin membantu komunikasi dengan warga Delanggu. Kalau dari sudut atau segi dukungan lain mungkin nopo Pak yang sudah dilakukan koordinasi dengan pelaku usaha atau pembinaan atau apa barangkali? Ya, dukungan kami yang jelas adalah memberi semangat pertama. Yang kedua melalui dana desa juga kami akan memberikan dukungan support untuk stimulan Pak. Stimulan kepada para pelaku. Mudah-mudahan ini terus berkembang, jangan sampai para pelaku ini kendor. Saya tahu mungkin jualan itu sepi sehari, tapi kayak hari sih. Amin. Saya dengar dari teman-teman paguyuban ini dodol entek terus. Telas mawon. Intinya rasanya gurih terus enak. Oh, ngaten. Jadi ada dukungan baik komunikasi dengan pihak luar. Mungkin nanti perlu juga saya malah ada pikiran atau ide sih, mungkin perlu juga dibantu komunikasi dengan dinas instansi terkait. Mungkin ya. Artinya bisa jadi nanti kalau tadi Pak Kepala Desa itu punya visi bahwa ini pemasaran jangan hanya di Delanggu. Bisa jadi kita nanti nyuwun nopo nggih kerjasama dengan pihak terkait, kita taruh nopo istilahnya nopo nih biasa but atau kalau gerobak jualannya nopo nih biasanya istilahnya nopo gerobak atau lapak atau nopo atau masing-masing beten. Artinya itu Pak, jadi mungkin nanti di dinas Dukcapil misalnya karena rame itu kan nanti dibantu komunikasi, terus kemudian di Samsat misalnya saja. Jadi justru malah saya punya pikiran semacam itu. Matur suwun Pak Kades. Saya ke Pak Khatib selaku BPD. Ini kan tentu antara pemerintah desa dengan BPD, saya sangat yakin ketika pemerintah desa sudah
mendukung, insya Allah BPD tetap memberikan dukungan juga. Lah yang saya ingin tahu wujud dukungan BPD kepada pelaku usaha maupun paguyubannya sendiri semacam apa yang sudah dilakukan? Terima kasih Gus Ansori waktu yang diberikan pada saya. Kami selaku BPD ini memang juga mencermati dari perkembangan yang menjadi usaha para warga terutama di RW 2 di Sanggata ini. Jadi kami tahu bahwa dari pelaku usaha itu dari tahun ke tahun itu semakin bertambah. Dulu ketika kami mendata pada satu institusi yang ada di Sanggata ini, itu ada institusi yang namanya pos pemberdayaan. Oh, pos daya ya. Pos daya. Itu ketika itu baru ada sekitar 17. Tapi sekarang disampaikan Mas Ferry itu sudah mencapai 35. Itu yang sebagai produsennya. Jadi ini kan ada satu pertambahan pelaku usaha. Ini berarti kan memang sesuatu hal yang betul-betul bahwa usaha lumpia dulek ini bisa menopang untuk perekonomian sebuah keluarga. Menjanjikan. Kalau nggak menjanjikan nggak mungkin berkembang. Moga-moga kalian pun sambil. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah merupakan usaha yang satu sisi itu menjanjikan. Kemudian di sisi yang lain adalah bahwa produk lumpia dulek ini adalah satu produk yang sangat unik, khas. Saya katakan begitu karena ini hanya ada di Gatak. Jadi di luar, kalau kecamatan jelas tidak ada. Luar kabupaten itu mungkin juga belum tentu ada. Mungkin tepatnya ini satu-satunya di Nusantara nih. Karena yang bisa membuat produk gagal tapi menjadi produk yang berhasil mendongkrak ekonomi dan memberdayakan warga kayaknya enggak ada nih. Nah, karena itu jadi memang kami selaku penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa ini memang betul-betul memang memperhatikan karena ini adalah benar-benar menjadi boleh dikatakan satu usaha yang menjadi penopang. Termasuk ikon juga ya. Kalau satu sisi yang sudah kita berikan, kalau dukungan moral ya. Kemudian secara material memang di APBDes 2020 ini sudah mengalokasikan. Kalau tidak salah itu ada 20 juta yang nanti akan disumbangkan dalam bentuk barang. Jadi itu yang ada lumpia itu, yang digunakan untuk ada lumpia. Jadi ini di tahun 2020. Mudah-mudahan nanti terwujud atau terrealisir di tahap kedua atau tahap sudah terwujud. Belum ya? Mudah-mudahan terwujud. Kemudian kami juga kalau kita kita cermati dari sekian tahun perjalanan apa karena itu pas atau karena memang tidak ada inovasi, saya kurang tahu. Yang jelas memang ini butuh suntikan untuk inovasi. Apa? Karena selama ini yang saya tahu sementara ini baru semacam.
Padahal kalau kami memberikan satu ilustrasi itu bagaimana bahwa lumpia dulur ini bisa menjadi ikonnya untuk Ghana yang bisa dipasarkan dan juga bisa dipublikasikan. Kalau Pak Lurah tadi menyampaikan sampai keluar daerah lah ya. Keluar daerah, keluar kota. Ya. Kalau Semarang ada juga sosis gitu ya, itu pasarkan. Jalan itu sudah beberapa tempat. Atau mungkin yang namanya Bandeng Juwono itu. Gedung misalnya di Gedung Sutaraja. Bagaimana nanti lumpia dulek ini ada inovasi gitu, bisa dipasarkan, bisa menjadi oleh-oleh di pinggir jalan begitu ya. Kemudian juga tentu dengan kualitas yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang agak lama sehingga betul-betul bisa menjadi oleh-oleh. Sampai di situ dulu Pak, saya mungkin lebih ke inovasi. Saya kembali ke monggo nanti Pak Didi atau Mas Ferry terkait inovasi. Paguyuban ini sudah mencoba membuat inovasi dereng. Monggo Mas Ferry atau monggo Mas. Terima kasih. Dari awal kemarin titik geni kedua kita sudah mencoba melakukan itu, yaitu kita dengan mengadakan lomba kreasi lumpia milenial. Tujuan kita yaitu itu tadi mengakomodasi perkembangan zaman dan juga inovasi, yang mana waktu itu yang menjadi juaranya yaitu lumpia dimix dengan isian pisang dengan coklat. Itu isian daging ya, isian daging dari kelompoknya Pak RW mana waktu itu menjadi juaranya lomba kreasi lumpia milenial. Dan juga ada tadi Gus, lumpia yang diisi dengan pisang kemudian disajikan dengan coklat. Itu sudah kita mulai. Tapi inovasinya lebih ke rasa ya, karena mungkin kalau bentuk ini sudah sangat khas, atau bentuknya juga diinovasi. Mungkin kemarin itu juga bentuknya diperbesar Gus. Mungkin dengan harga jual, kalau kemarin juga ada presentasi ekonomi, itu rata-rata harga jual mereka satu bijinya itu Rp1.000. Untuk lumpia originalnya kan kita saat ini kesepakatan yaitu 1.000 mendapatkan 4. Jadi dari sisi ekonomi juga itu mendongkrak harga jual dan juga gengsi dari lumpia itu sendiri dari produk turunannya. Karena tadi sudah menyebut omset ya, Mas Ferry sendiri omsetnya sampai berapa itu? Per hari atau per minggu kira-kira? Kalau saya sebelum masa pandemi ini mungkin bisa menghabiskan 1.500 buah lumpia dengan asumsi 1.084, berarti sekitar omsetnya Rp400.000 per hari. Yeah. Untuk di saat pandemi ini mungkin saya hanya membawa 1.000 buah lumpia dengan omset Rp250.000. Yeah. Artinya itu ukurannya Mas Ferry ya, mungkin ada yang pedagang lain yang mungkin memang rata-ratanya ada di atas itu, ya ada sedikit di bawah Mas Ferry. Dan saya kesimpulannya malah justru ini sebetulnya aset luar biasa ya. Jadi bisa jadi nanti menjadi sebuah inovasi apa ya yang harus diperhatikan, terutama mumpung di sini ada Pak Kepala Desa, menjadi salah satu aset desa juga yang inovasinya nanti dibina, terus kemudian tadi sudah disebutkan ada support dan sebagainya. Ke Pak Didi, ini kegiatannya kalau saat ini apa? Kalau tadi kan sudah ada misalnya kegiatan penyamaan harga, penyamaan nama, terus kalau saat ini kegiatannya lebih ke apa ini Pak Didi? Kalau saat ini kelihatannya ya mungkin karena ada pandemi ini belum. Oke, tapi semacam komunikasi tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Mungkin tidak secara resmi rapat gitu kan. Iya. Ada event-event lain yang mungkin diadakan di Desa Gantak sendiri terkait dengan peningkatan atau mensupport ini pemasaran lumpia dulek. Ya untuk saat ini ya
Belum bisa mas. Oke, kalau yang kemarin-kemarin mungkin sudah pernah mengadakan apa gitu? Yaitu acara titik geni, terus lomba kreasi. Itu kerjasama paguyuban dengan pemerintah desa ya. Pak Lurah, ini kan sekali lagi mendengar beberapa presentasi di awal tadi kan, kalau bicara lumpia Dublek ini kan sudah jadi ikonik ya, karena desa lain, kampung lain, warga lain tidak mungkin mengambil nama lumpia Dublek gitu ya. Saya mungkin lebih ke kira-kira nanti inovasi yang mungkin disiapkan oleh pemerintah desa, baik melalui kebijakan atau kalau supporting tadi sudah disampaikan dari BPD, insya Allah ada jangkauan program ke depan barangkali yang sudah disiapkan Pak, apalagi ini kan menjelang pergantian tahun. Terima kasih Gus. Jelas kami dari pemerintah desa terutama tadi sudah mendukung dan memberi support kepada teman-teman. Langkah yang paling penting isu setelah pandemi, kalau pandemi ini kita belum bisa berbuat banyak. Setelah pandemi nanti, kalau sudah ada kucuran dari pemerintah desa kaitan dengan bantuan pemberdayaan, ya nanti ke depan kami untuk mengajak kepada para pelaku ini supaya bisa bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi. Produksi itu jelas. Semakin lama produksi baik, otomatis taraf kehidupan semakin meningkat. Dan mungkin dari para pelaku itu nanti bisa berkembang juga. Berkembang artinya bertambah Pak. Jualan dari wilayah ke Delanggu, bisa ke Juwiring, Baitan dan lainnya. Mungkin sampai saat ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman para pelaku. Nah, insya Allah nanti kami bersama jajaran lembaga desa ke depan lumpia Dublek ini kita orbitkan melalui ya rapat-rapat besar atau di kecamatan, juga kita orbitkan di event apapun yang jelas untuk membantu warga kami yang memproduksi lumpia. Artinya sudah ada dukungan nanti pripun carane lumpia, produk lumpia ini bisa masuk di beberapa event tadi. Pak Didi, kalau sekarang jangkauannya nopo pemasaran sampai mana saja Pak Didi? Kalau saya ya pindah-pindah mas. Mungkin pedagang-pedagang lain mungkin ke wilayah mana saja terkait, mungkin ada yang di daerah mana kata. Untuk saat ini paling kalau saya paling itu Telawong sampai Boyolali. Sampai Boyolali sudah ya. Itu dan itu pasti membawa nama Gathrak ya. Yang lain, daerah lain maksud saya yang sudah dijangkau oleh lumpia Dublek. Ya daerah Gawok, Sukoharjo ya. Juwiring, Tanjung. Kalau yang terjauh mungkin? Kalau saya terjauh ya Redok niku Ketan Pengging. Masih wilayah Boyolali juga nggih. Nah ini Pak Lurah artinya sudah masuk ke Sukoharjo dan ke Boyolali gitu kan. Mungkin nanti melompat ke Jogja dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada semacam bahasa khas bahwa lumpia Dublek selain bawa nama produk juga bawa nama desa, bawa nama apalagi kalau sudah lintas kabupaten nanti berbagai sampai ada tulisan produk Gathrak, Delanggu, Klaten. Kalau Mas Ferry sendiri Dugi Putih Mas panjenengan pemasarannya? Saya sampai saat ini berjualan di area Kecamatan Pedan dan Ceper Raya. Mungkin sampai sedikit ke Cerucuk dan sedikit ke Cawas mungkin masih perbatasan Temuwangi, Gombang, kemudian ke arah Kiringan, Biro, kemudian kalau ke barat juga sampai ke perumahan Ceper dan sebelum Dimas ini. Kalau pedagang lain mungkin ada pembagian wilayah betul? Sebenarnya untuk pembagian wilayah secara de facto ya itu benar Gus, tapi secara etika mungkin kita juga saling mengerti dan memahami dan juga
Riko Perkewo nggih. Mungkin satu sisi di Nyemiring sudah ada Pak Didik, mungkin kalau kita sebagai sesama teman juga mau masuk ke sana juga sedikit punya rasa Riko Perkewo. Yang sudah dijajah oleh Lumpia Dulek daerah Kutimawan Sakertos jenengan, mungkin yang dijalani juga ke teman-teman yang lain. Dari sisi barat itu kita terjauh sampai dengan Pemancingan Janti, kemudian sedikit bergeser ke utara itu sampai dengan Boyolali, Pak Didik tadi perbatasan dengan Pengging. Ke utara itu sampai ke daerah Kandang Menjangan Markas Kopassus itu teman kita itu juga sampai ke situ. Kemudian bergeser lagi ke timur, itu rekan kita Mas Aan itu juga sampai ke Gawok, lebih ke timur arah Tumbaki. Kemudian ke timur lagi saya juga sampai ke perbatasan Karangdowo bersama mungkin Bapak Slamet Santoso. Kemudian ke barat itu paling jauh juga Cawas, itu Mas Slamet Santoso itu sampai ke Kecamatan Cawas. Kemudian Terucuk juga terjangkau. Sing Jatinom pun enten dereng niku. Sampai saat ini belum sampai ke Jatinom. Oke, nanti kapan-kapan kalau diizinkan saya juga mau bikin berubah. Karena kan Gabus itu pasar 24 jam Pak, artinya ada beberapa pasar potensial yang kemudian tekan Boyolali wani masuk Jatinom ya ora. Pak Khatib, tadi kan sudah disampaikan Pak Kepala Desa terkait beberapa dukungan. Kalau dari kebijakan, karena kalau BPD itu kan tidak jauh-jauh dengan wilayah-wilayah kebijakan yang nanti dikomunikasikan dengan pemerintah desa. Kenapa Pak yang sudah mungkin digodok atau mungkin diusulkan atau malah sudah ada dari BPD? Monggo. Terima kasih. Jadi untuk agar usaha Lumpia Dulek ini ke depan itu bisa lebih maju dan ada satu satu kepastian untuk dorongan, bantuan dan sebagainya. Maka memang ini perlu ada satu payung hukum yang bisa mewadahi itu, sehingga nanti betul-betul itu ada satu pedoman yang bisa dipakai untuk bisa bersama-sama memajukan usaha ini. Maka ke depan ini juga bagaimana kita upayakan ada satu perdes itu ya, yang perdes itu tentu mengatur terkait dengan keberadaan Lumpia Dulek ini. Satu sisi nanti dari pelaku usaha ini perlu ada satu program yang jelas begitu sebagai satu bentuk peningkatan. Kemudian juga di sisi yang lain dari pemerintah desa ini apa yang nanti perlu untuk juga bisa menjadi apa yang dikatakanlah sumbangan dukungan untuk memajukan Lumpia Dulek ini. Satu contoh misalnya, ini tidak hanya dari sisi material, tapi juga pemberdayaan dalam bentuk yang lain. Katakanlah misalnya bagaimana untuk manajemennya. Pelatihan semacam itu. Saya tadi juga agak kasihan gitu ya. Ini pemasarannya belum ada sentuhan manajemennya. Sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Coba kalau ada satu manajemen pemasaran, katakanlah dititipkan Jatinom, dititipkan bagian selatan misalnya di Klaten dan sebagainya. Ya, itu kan nanti akan bisa lebih berkembang. Jadi manajemen seperti itu. Sampai di situ dulu Pak. Jadi tadi saya sudah menggarisbawahi. Jadi nanti salah satu dukungan BPD dan nanti akan tentu dikomunikasikan dengan pemerintah desa. Jadi nanti diinginkan selain adanya semacam pelatihan juga semacam, nggak tahu nanti Pak Kepala Desa mungkin melalui surat keputusan atau perdes atau apa terkait dengan agar ada dorongan pemasaran ya. Terus tadi juga ada
salah satu ide dari Pak Kapten itu menyambung apa yang didiskusikan di awal, jadi kayak ada komunikasi lah mungkin ya. Karena sekali lagi ini tidak bisa daerah lain terus kemudian tiba-tiba muncul menawarkan lumpia bulat, karena kan ini hanya milik Gatak gitu kan. Ya mungkin sampai di sini dulu. Sedulur peduli Klaten dimanapun Anda berada, kita break untuk beberapa waktu sebelum nanti kita ke sesi berikutnya, dan untuk break ini akan kita saksikan bersama-sama persembahan dari ini kekayaan budaya di Gatak juga, satu buah lagu yang akan dipersembahkan dari teman-teman apa? Oke. Ngawras kaksinan. Oke, untuk istirahat ini akan dipersembahkan satu buah lagu dari teman-teman Jape PT. Semoga mas-mas dari Jape PT.
ada satu karya yang memang khusus dipersembahkan untuk sedulur-sedulur pelaku ekonomi lumpia dulek. Jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Jape Mete, katanya ini lagu ini spesial untuk malam ini dan baru diproses kurang lebih 3 hari yang lalu. Jadi sekali lagi kita berikan apresiasi. Saya ke Mas Didi, ini Pak Ya. Didi. Ini kan tadi sudah ada dukungan jelas dari salah satu kekayaan data juga. Hal ini mungkin sudah pernah dilakukan atau mungkin akan dilakukan lagi. Ini kan baru Jape Mete, mungkin nanti grup-grup lain atau mungkin dengan event lain. Mungkin ada yang akan dimunculkan lagi gitu. Jadi ini salah satu strategi pemasaran juga. Saya juga mengucapkan kepada BPT yang telah membuat lagu atau juga seperti kaya mengenalke masake. Dan jadi karena sosialisasi pemasaran melalui seni budaya memang salah satu potensi pemasaran yang sangat cepat ya. Terakhir harapan Pak Didi terkait dengan paguyuban maupun yang ada di Gadak Bilang terkait Lumpia Dulek Dino. Ya mudah-mudahan untuk paguyuban Lumpia Dulek berjalan dengan lancar, yang baik, rukun, bersatu, apalagi kalau satu sama Pak Desa sama Melahan itu. Jadi ini harapan dia. Jadi tadi sudah disebutkan Pak Lurah siap nanti bersama BPD. Ya nanti mungkin melalui program di tahun 2021, karena sekali lagi kita sama-sama tahu hampir sebagian besar pakai anggaran desa itu untuk penanganan COVID-19 ini. Saya ke Mas Ferry dulu. Ini tadi kan sudah disiapkan beberapa dukungan ya, baik dari BPD maupun pemerintah desa. Kira-kira nanti kalau apa yang dicanangkan rencana Pak Kepala Desa atau pemerintah desa itu nanti berjalan, kita siap betul. Kalau dari kita selaku pelaku usaha siap-siap mau diikuti. Tapi yang paling kita minta saat ini berhubung tadi dari pemerintahan desa, BPD dan Pak Lurah, Pak Kades juga mengakui keistimewaan Lumpia Dulek. Sangat kita sayangkan kalau dalam waktu dekat ini tidak kita patenkan itu. Kita daftarkan ke hak atas kekayaan intelektual ya untuk kekayaan desa kita, karena ini mau tidak mau merupakan aset desa gitu. Sayang kalau kita nanti bergerak jauh ke depan terus diakuisisi oleh orang lain atau desa lain, kan kita sendiri yang rugi terus. Karena ini adalah aset kita. Ya, Pak Tersun, ada 2 harapan. Saya sebelum nanti lebih ke Pak Kepala Desa, saya ke Pak Khatib dulu. Mungkin ada beberapa yang perlu ditekankan. Terima kasih. Jadi kalau kami sangat menekankan sekali bagaimana untuk produk dari Lumpia Dulek ini ada satu inovasi, kemudian juga pemasarannya juga ada satu strategi pengembangan, termasuk diorganisir termasuk juga mungkin barangkali casing itu sangat perlu. Casing itu barangkali juga sangat perlu, sehingga ada data. Sehingga dalam hal ini satu kembali pemberdayaan untuk ada sentuhan dari pihak ketiga. Ini sangat. Lah mungkin Mas Didi dan Mas Ferry dan kawan-kawan nanti ditangkap gitu. Lanjut ya. Kemudian kalau tadi yang disebutkan bagaimana ini bisa dipatenkan, kita usaha-usaha. Karena ini bagaimanapun juga ke depan sebisa mungkin ini betul-betul menjadi ikonnya untuk usaha. Saya ke Mas Ferry sebelum pempatenan tadi ya, produk sendiri. Kalau terkait izin usaha dan lain sebagainya, monggo Mas Ferry, monggo Mas Didi, sudah ada belum?
Untuk sampai saat ini tahap kita baru dalam proses, Gus. Karena sudah proses. karena kita sudah perlu banyak koordinasi dan juga terkendala pandemi ini, juga sedikit bersabar. Soal karena terkait dengan hak paten nanti izin usaha dan mungkin izin pemasaran produk halal dan sebagainya nanti akan sangat membantu Pak Lurah nih, Pak Kades ini. Karena kalau sudah ada lembaganya, sudah ada produksinya, sudah ada izinnya, tentu bantuan baik berupa pelatihan dan sebagainya tadi bisa lebih mudah. Pak Lurah mungkin menjawab beberapa keinginan tadi, Pak Kades. Terima kasih Gus. Dari beberapa hal yang telah disampaikan, bahwa harapan dari teman-teman para pelaku ekonomi lumpia bulat ini, kami tetap selalu mendukung. Harapannya mendukung dan memberi inovasi dan membantu. Karena dengan apapun bentuknya, kami selaku pemerintah desa itu juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab kemajuan. Artinya bisa berkembang dengan baik. Kalau tidak berkembang ya sepodo mau. Nah, bisa berkembang ya di inovasi yang dilakukan tadi oleh Pak Ketum, supaya rasanya di sini naik luwih apik kopi. Pernah teman kita ya dikirim ke Jakarta buntelit besek. Wah, jadi lumpia asli nggak ada jalan itu buntel besek dan nanti dia terus dibuka. Wah, ada. Lebih ke labeling ya, labeling kita. Besok kalau kita patenkan perizinan hak paten itu ya kita perlu waktu untuk bekerjasama. Insya Allah nanti kita tetap mendukung ini supaya lumpia mini ini menjadi ikon di sana khususnya. Jadi bisa bermanfaat kepada masyarakat. Terakhir ada yang disampaikan dari Pak Didi, Mas Ferry, Pak Khatib atau Pak Kepala Desa, monggo sinten. Mas Ferry, monggo Mas Ferry sebelum ke nanti Pak BPD. Mungkin di sini saya mewakili dari Pak Guyuban ataupun dari pelaku usaha lumpia Tundek. Seperti yang pernah kita aturkan ke pemerintahan desa, baik melalui Bapak Ketua BPD atau Bapak Kepala Desa, kita pernah mengajukan sebuah contoh draft perdes, yaitu kita di sini untuk kedepannya sebagai peraturan pengalihan kita ingin menjadikan lumpia Tundek menjadi destinasi wisata kuliner yang mungkin di sini ditopang dengan kekayaan alam maupun pesona dari desa Ngada. Itu mungkin bisa menjadi sebuah rangkaian destinasi wisata, karena kita punya RTH, kita nanti punya embung dan sebagainya, kita punya kuliner lumpia. Mungkin kalau kita satukan menjadi satu kesatuan, mungkin Ngada ini akan menjadi sebuah destinasi wisata. Hal ini juga kemarin didukung oleh pegiat budaya di Klaten, maksudnya dari Mas Doni dari Lintang Panjang juga kemarin support, karena dia juga terjun dalam bidang traveling. Itu sangat khusus sekali bahasanya kalau Ngada ini menjadi destinasi wisata baru. Jadi masuk dalam paket gitu. Monggo Pak Khatib paling juga mungkin closing dari kami. Jadi memang untuk bisa tetap eksis ini memang perlu ada satu perubahan. Gitu. Sebab tanpa kita selalu berinovasi untuk berubah ini tentu juga akan digulung oleh zaman, gitu ya, atau digulung oleh alam. Jadi makanya perlu ada satu inovasi, termasuk saat kondisi sekarang ini, yang saat sekarang ini dalam kondisi pandemi. Maka ya kita tidak boleh menjadikan itu sebagai satu alasan sehingga kita stagnan begitu. Tapi bagaimana dengan kondisi seperti itu bisa ada satu pemikiran-pemikiran anak-anak yang lain sehingga tetap bisa maju. Nah, ini yang barangkali perlu kita jadikan sebagai keyakinan kita.
Mari kita selalu ada niat. Terima kasih. Cekap Pak Lurah barangkali. Sambut nggih. Baik, Sedulur Peduli Klaten dimanapun berada. Jadi satu kata yang ingin saya sampaikan, potensi tanpa diimbangi dengan kreasi dan inovasi nanti bisa hanya akan menjadi sebuah barang mati. Dan kali ini sebuah inspirasi sudah kita sampaikan, kita gali bersama dan kita sebarkan, yaitu melalui para pelaku usaha lumpia dulek yang ada di Negara Belagu. Banyak hal yang bisa kita serap, bagaimana cara mereka bertahan, bagaimana cara mereka berkreasi, bagaimana pemikiran mereka ke depan, sehingga nanti semoga ini menjadi inspirasi bagi pelaku-pelaku usaha maupun desa-desa lain. Kurang lebihnya demikian dari kami, tim Peduli Klaten. Barangkali ada hal yang kurang, kita cukupkan sekian. Matur suwun Mas Ferry, Pak Kepala Desa, Pak Katib, juga Pak Didi. Oke, kita tutup dengan sebuah lagu dari teman-teman Jambe Meeting. Matur suwun, monggo rencang-rencang Jambe Meeting. Bila kau pernah